Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA, kembali lagi di Seruan Khalifah, di mana kita akan membahas mengenai khutbah huzur. Bersama saya Ansar Ahmad selaku host dan alhamdulillah sudah ada di studio yaitu narasumber kita yaitu Pak Mubalik Anom. Assalamualaikum Pak Anom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini kita akan membahas mengenai khutbah huzur pada tanggal 20 Desember tahun 2013 mengenai hambatan dalam perbaikan amal ya Pak Anom ya. Ya, betul. Dan topiknya akan kita kerucutkan kepada salah satu poin yang cukup menarik Pak Anom yaitu keluarga. Oh. Pak Anom, saya ingin bertanya dan saya penasaran Pak Anom. Yang saya tahu itu keluarga kan adalah sarana agar kita lebih dekat kepada Allah Ta'ala gitu Pak Anom. Ya. Kita bisa saling mengingatkan, bisa jadi sarana tarbiyat dan semacamnya gitu. Tapi kenapa huzur di sini justru menjelaskan bahwa keluarga bisa jadi salah satu hambatan gitu Pak Anom? Ya, memang betul di dalam khutbah huzur menjelaskan tuh bahwa keluarga pun bisa menjadi sarana yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Ta'ala berfirman, wa'lamu annama, ketahuilah sesungguhnya amwalakum wa auladakum fitnah, bahwa harta dan juga anak-anak itu menjadi fitnah, menjadi ujian. Jadi harta kita dan anak-anak kita itu bisa menjadi ujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa yang ditekankan adalah anak-anak atau keluarga oleh huzur? Karena yang dapat menggantikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu memang diantaranya kalau tidak harta ya anak-anak, keluarga. Kita boleh kehilangan banyak hal, tetapi akan sulit jika kehilangan anak-anak terutama. Kita boleh tersakiti oleh siapapun, kita bisa sabar. Tapi terkadang kalau anak-anak kita menderita, sakit, kita akan bisa berubah menjadi yang tadinya mungkin wujud yang baik, yang soleh, kemudian bisa menjadi wujud yang pemarah dan lain sebagainya. Maka dikarenakan terkait keluarga, anak-anak itu bisa menggantikan kecintaan kepada Tuhan, huzur mengingatkan, waspada, jangan sampai kecintaan kalian kepada anak-anak, keluarga itu bisa menggantikan kecintaan kalian kepada Allah Ta'ala. Asal muasalnya karena harta dan keluarga gitu Pak Anom adalah hal yang manusia itu cintai banget gitu ya. Betul sekali. Bisa lengah sampai kita menggantikan rasa cinta terhadap Allah Ta'ala ke keluarga ataupun harta itu ya Pak Anom ya. Nah yang saya tanyakan begini Pak Anom. Huzur dalam khutbah ini juga menjelaskan bahwa salah satu hambatannya atau tantangannya adalah ketika keluarga itu kemudian membutuhkan uang gitu. Istri atau anak yang sakit. Sehingga ada kecenderungan kita sebagai manusia yang penuh kelemahan ini kemudian mengambil uang gitu. Atau merampas hak orang lain dan semacamnya. Tentunya kan itu nggak, ya udah merampas hak atau mengambil uang, nyuri, nggak baik gitu ya Pak Anum ya. Tapi Islam bagaimana Pak melihatnya? Apakah kalau konteksnya dalam keluarga, untuk alasan keluarga itu bukan untuk foya-foya dan semacamnya, apakah ada semacam ya lebih ringan lah? Atau justru ini tantangan dan hambatannya gitu Pak, karena saking cintanya kita terhadap mereka Pak? Iya, memang terkadang manusia mencari sebuah alasan-alasan agar dia bisa atau mencari alasan untuk bisa mengakali hukum Allah Ta'ala. Nah, ini pernah pertanyaan yang serupa ini diajukan kepada huzur, huzur yang keempat. Ya. Pertanyaannya begini, ya huzur, di dalam Islam kita boleh memakan daging babi ketika dalam kondisi yang sangat terpaksa. Seandainya huzur berada pada posisi seperti itu, apakah huzur akan memakan daging babi itu? Nah, ini kan tadi hampir sama ya. Karena keterpaksaan, apakah boleh kita itu kemudian melanggar hukum Allah Ta'ala? Nah, ada hukum tadi yang tadi diizinkan oleh Quran, yang hukum itu diizinkan saja dalam keadaan terpaksa. Apa jawaban huzur? Huzur menjelaskan bahwa saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saya terhindar dalam kondisi yang seperti itu. Jadi setiap jiwa manusia tidak boleh mempersiapkan dirinya. Kalau seandainya saya dalam posisi yang seperti ini, maka saya akan curi
misalnya buah tetangga saya. Kalau saya lapar sekali, suatu saat saya akan rampas harta milik tetangga saya atau orang tua saya atau harta siapapun. Ya. Itu tidak diizinkan. Malah kita yang benar adalah harus berdoa kepada Allah Ta'ala. Karena saya pemilik saya adalah Allah Ta'ala dan Tuhan saya adalah Allah Ta'ala. Saya berdoa bahwa Tuhan tidak akan memberikan saya kondisi-kondisi yang seperti itu. Nah, itu sebenarnya yang harus dijalankan oleh kita para Ahmadi. Kita nggak harus mikirin yang yaudah kalau keluarga nggak apa-apa kali ya, Allah Maha Pengampun gitu, itu nggak boleh apa ya? Oh, tetap nggak boleh hukumnya. Kita harus justru berdoa supaya kita dihindarkan dari kondisi atau situasi kayak gitu ya Pak Anum ya. Nah, itu sebenarnya adalah ajaran yang sesuai dengan kaidah-kaidah orang-orang yang memiliki kecenderungan masa depan yang baik. Gitu. Jadi kalau kita berpikir sudah kalau nanti saya lapar, kelaparan, tidak punya uang lagi, maka saya akan mencuri. Nah, itu akan membuat negatif pada diri kita dan akan bisa menjadi sebuah doa yang akan terjadi, menjadi ujian bagi kita. Makanya dikatakan ucapan kita itu adalah doa kepada Allah Ta'ala. Maka kita harus ngapain sih harus punya pemikiran seperti itu gitu. Maka pemikirannya harus dibalik seperti tadi yang Kang Ansar telah sampaikan juga. Gitu. Oke Pak Anum. Nah terus kan Huzur juga di sini menyinggung nih Pak bahwa tantangan atau ya dalam keluarga itu banyak dinamika yang terjadi gitu. Dinamika yang membuat kita sebagai manusia banyaklah celah-celah supaya kita mungkin lebih lama lagi atau terhambat perbaikan amalnya, dan Huzur menjelaskan mengenai pola asuh anak dan memanjakan anak Pak. Itu beliau bilang saking cintanya terhadap anak tuh kadang kita jadi bisa memanjakan mereka, terus nggak mengajarkan ajaran Islam dan semacamnya. Itu boleh dijelasin lagi nggak Pak Anum? Itu maksudnya gimana Pak? Iya, Huzur mengambil sebuah contoh ya dari kasus memanjakan itu, yaitu dalam hubungan suami istri. Nah, Huzur sampaikan nih, ini terjadi di dalam masyarakat Ahmadi juga, di dalam jemaat kita. Ada anggota yang ketika baru menikah, ya, kemudian mertuanya menyampaikan kepada suami dari anaknya, tolong anak saya nanti jangan terlalu dikekang ya, berikan dia kebebasan-kebebasan, karena saya dulu mendidik dia dengan cara yang bebas. Nah, ini sudah melanggar daripada syariat agama Islam, karena istri itu adalah bagaimana suami membawakan ya, sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Begitu juga sebaliknya, ketika terjadi sebuah penganiayaan KDRT dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, maka orang tua dari si suaminya mengatakan kepada istrinya, ya kamu bersabar saja, hal ini sudah biasa kok terjadi ya. Karena sifat-sifat memanjakan itulah akhirnya terjadi perangai-perangai buruk. Nah, namun banyak juga orang-orang yang salah mengartikan antara manja dengan kasih sayang. Gimana? Jadi manja dengan kasih sayang itu suatu hal yang mirip tapi berbeda. Manja dengan kasih sayang, kedua-duanya memiliki dua faktor, yaitu faktor perhatian dan juga faktor cinta. Tetapi ada hal yang membedakan. Apa yang membedakan itu? Yaitu kalau manja itu dilakukan secara berlebihan, terus-menerus, dan terkadang tidak terbatas. Jadi apapun yang menjadi keinginan si anak itu atau anggota keluarga, maka akan berusaha dipenuhi oleh kepala keluarga. Dan ini sangat berbahaya sekali. Apa bahayanya? Di antaranya adalah misalkan ketika seseorang dibiasakan manja, maka yang pertama dia akan ada keterikatan. Ya. Pertama adalah kalau suami atau ayah memanjakan anaknya secara berlebihan, akan ada keterikatan, keharusan segala permintaan anaknya itu harus dipenuhi oleh ayahnya. Jika tidak dipenuhi, yang ada anaknya itu akan menjadi tantrum, akan marah-marah, tanpa memperdulikan ini ayahnya mampu atau tidak membelikan apa yang ia minta gitu. Atau juga yang kedua, dia akan akibat dari manja itu, dia akan menjauhkan dirinya dari Tuhan dan syariat Allah Ta'ala.
Jadi perkara-perkara hukum-hukum Allah Ta'ala itu yang tadi akan dicari celah-celah untuk tidak melaksanakannya. Nah, misalnya sholat subuh, waktunya sudah berkumandang. Karena biasa dimanjakan oleh ayahnya, ketika ayahnya mencoba membangunkan, nak bangun nak, suara azan sudah berkumandang, ayo kita sholat. Kata ayahnya, ya aku masih ngantuk, nanti aja sholatnya kalau sudah, misalnya sholat harusnya jam 5, dia minta setengah 6, atau nanti jam 6 deh. Itu. Nah ini akibat dari kemanjaan itu, ya dia semakin terjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam agama Islam itu konsepnya itu adalah keseimbangan. Berarti tantangan dalam berkeluarga itu nggak hanya ke eksternalnya, gimana kita tergoda untuk nyari uang dengan cara yang nggak baik sehingga itu kita terhambat perbaikan amalnya, tapi juga justru tantangan internalnya juga nggak kalah besar juga ya pembalik ya, betul. Ke pasangan kita, ke anak-anak kita. Rasa-rasa cinta yang berlebih yang nggak sesuai kadarnya tadi bisa jadi manja, jadi semakin jauh lagi terhadap Allah Ta'ala gitu ya Pak ya. Ya bahkan kalau kita membaca ya alasan-alasan orang koruptor deh misalnya. Yang biasanya korupsi kan yang banyak tangkap ke KPK itu kan perbandingan perempuan dengan laki-laki lebih banyak laki-laki ya. Alasan faktornya apa sih orang itu mau korupsi? Salah satunya adalah yang paling besar karena si kepala rumah tangga yang melakukan korupsi itu ingin membahagiakan keluarganya secara berlebihan. Misalnya dia ingin anaknya sekolah di sekolah yang terbaik. Ya, padahal dia tidak mampu untuk membiayai hal itu. Atau dia ingin keluarganya bisa liburan ke luar negeri. Yang memiliki privilege dengan harga yang mahal. Padahal secara kemampuan finansial dia tidak memiliki hal itu. Tetapi karena tuntutan itu, maka dia berusaha. Bagaimana caranya gitu ya. Akhirnya kan karena yang halal tidak mencukupi, dia akan berusaha mencari yang haram untuk menutupi tuntutan-tuntutan yang tadi. Seperti hal-hal yang tadi. Itulah kenapa keluarga bisa jadi hambatan gitu ya Pak. Karena sebenarnya ini lebih ke ujian gitu ya Pak ya. Jadi gak semerta-merta membawa kita mendekatkan ke Allah Ta'ala, tapi tergantung. Kalau kita gak bisa handle-nya dengan oke, jadi dia hambatan untuk perbaikan amal kita gitu ya Pak Membaliknya. Terus kalau gitu bagaimana Pak nasihat di Islam gitu, seharusnya kita membina keluarga atau kita berelasi di keluarga supaya kita justru bukannya terjerembab jauh dari Allah Ta'ala, tapi justru kita menjadikan keluarga itu sarana untuk kita lebih dekat gitu Pak ke Allah Ta'ala. Nah ini pemirsa MTA, ini terutama bagi yang belum menikah ya, atau berkeluarga, ada tuntutan dari Hadrat Masih Maud alaihissalam. Saya pernah membaca dalam surat kabar Al-Hakam milik jemaat ya. Di situ Hadrat Masih Maud alaihissalam sangat menekankan perkara niatan. Niatan seseorang berkeluarga, niatan seseorang memiliki keturunan. Nah, orang yang sudah berkeluarga ingin sekali memiliki keturunan. Tetapi kata beliau, niatnya harus dibenarkan. Kalau niatnya tidak benar, nanti akan terjadi permasalahan-permasalahan yang tadi sudah kita bahas di depan tuh. Apa saja itu? Ketika seseorang misalnya ingin memiliki anak, maka dia harus meniatkan anak itu yang pertama adalah untuk taat kepada agama. Jadi ingin punya anak bukan karena ya sudah ingin ada keturunan. Bukan hanya itu, apalagi ingin supaya nanti anak ini akan saya didik agar menjadi pengusaha yang sukses. Itu tidak dibenarkan oleh Hadrat Masih Maud. Yang pertama adalah agar ia taat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, agar ia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah agar ia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pondasi itu harapannya adalah kedepannya ia akan mengkhidmati agama itu. Itu. Nah, poinnya yang lebih spesifik lagi, Hadrat Masih Maud menjelaskan bahwa jika ya hal-hal tadi tidak ada di dalam niatan, maka hal-hal tadi ya, niatan ingin memiliki keturunan itu menjadi sia-sia. Bahkan Hadrat Masih Maud menekankan lagi, itu bisa menjadi corak maksiat dan juga dosa.
Nah, bagaimana? Hadrat Masih Maud mengajak kita untuk memiliki standar yang sangat tinggi. Insya Allah, kalau standar yang tinggi ini ada di dalam niatan setiap Ahmadi yang menikah, yang ingin memiliki anak, pasti dia akan melaksanakan rumah tangganya itu sesuai dengan syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tipsnya jauh sebelum kita berkeluarga ya Pak ya? Betul. Bukan pas kita lagi berkeluarga, tapi jauh sebelum kita berkeluarga niatnya dulu gitu ya Pak ya? Ya makanya di dalam Islam itu terbiasa ya menyiapkan payung sebelum turunnya hujan. Jangan kita sudah tahu bahwa suatu saat ini karena musim hujan, hujan akan turun, kemudian di kendaraan kita tidak persiapan jas hujannya. Ketika hujannya turun kita akan bingung, pakai cara apa ini untuk melindungi diri kita daripada hujan tersebut. Maka sarana-sarana tersebutlah oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam diajarkan kepada kita agar harapannya kita tidak akan lagi ya ke depannya itu beririsan dengan hal-hal yang tadi telah kita jelaskan di awal. Agar kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita itu harapan huzur itu lancar. Satu visi, satu misi. Kalaupun kita berbuat sebuah kesalahan, maka perbaikan amal kita itu akan dapat kita lakukan dengan mudah. Tetapi kalau masih ada hambatan-hambatan yang tadi, nah tentu perbaikan amal kita itu akan terseok-seok kita melakukan perbaikannya. Gitu Kang Ansar. Luar biasa pemirsa MTA bahwa ternyata video ini atau khutbah huzur ini bukan buat orang-orang yang udah berkeluarga, tapi mungkin teman-teman masih muda yang akan merencanakan keluarga gitu bisa sangat meng-apply banget gitu ya Pak ya, bahwa ya keluarga itu full of apa ya, tantangan dan hambatan, itu adalah ujian, maka niatnya itu yang harus benar dulu. Baru nanti pas sudah ada keluarganya bukannya jadi penghambat, tapi justru jadi sarana untuk mendekatkan kita ke Allah Ta'ala gitu ya Pak membaliknya. Iya, jika suami, istri, anak-anak sudah memiliki visi yang tadi yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud, bahwa dia akan taat kepada agama, bahwa dia akan menjalani kehidupan itu penuh dengan ketakwaan, bahwa dia akan terus-menerus meningkatkan kecintaannya kepada Allah Ta'ala, kemudian dia tidak pernah takut terhadap pengkhidmatan terhadap agama, maka ya ketika dia menjalankan rumah tangganya itu ya akan sesuai dengan syariat Allah Ta'ala. Dan mungkin ini memecahkan masalah yang ada sekarang juga Pak, yang tadi misalnya korupsi, atau enggak sekarang juga kalau Gen Z sering ada istilah princess treatment gitu, yang saya mau princess treatment, maunya diiniin, maunya diituin. Apalagi orang tua yang dukung, dari kecil dia emang udah dimanjain gitu. Kalian sebagai suami harus apa-apa atau sebaliknya juga gitu ya Pak ya. Itu bisa terpecahkan ketika niatnya udah benar untuk Allah Ta'ala dan keluarga itu dibentuk bukan untuk saling memanjakan atau saling memuaskan yang duniawi, tapi ya untuk meraih keberkahan Allah Ta'ala aja gitu ya Pak ya. Kalau lari dari situ udah masalah mana-mana banyak gitu ya Pak ya. Hambatan-hambatan kita dalam beramal, hambatan kita dalam beriman semua udah, justru bukannya keluarga membantu kita, tapi keluarga yang menjadi hambatan kita dalam mendekatkan diri ke Allah Ta'ala gitu ya Pak Anum ya. Iya betul, karena harapan daripada huzur di dalam khutbahnya, kenapa huzur menyampaikan hambatan-hambatan itu agar diketahui oleh para Ahmadi, agar Ahmadi itu melakukan persiapan-persiapan agar tidak terjadi hambatan itu dalam perbaikan amal adalah ketika kita menjalani hidup kan tidak selamanya kita itu akan lurus saja kan, pasti akan ada ujian-ujian yang membuat kita terjatuh ya. Kemudian kita harus bangkit lagi kan dari keterjatuhan itu. Misalnya suatu saat kita melakukan keburukan yang dilarang oleh agama misalkan. Jika orang yang paling terdekat dengan kita, anak misalnya, istri kepada suami atau orang tua kita, mereka juga dalam kondisi yang hancur. Kita mau pegangan ke siapa gitu. Tetapi kalau misalnya istri kita memiliki kedekatan dengan Tuhan yang kuat ya, anak-anak juga seperti itu. Ketika kita terjatuh, kita melihat mereka saja itu akan timbul sebuah motivasi yang kuat dalam diri dan recovery-nya akan cepat. Hanya dengan melihat anak istri ya yang sudah hidup sesuai dengan tadi yang diarahkan oleh Hadrat Masih Maud, maka kita sendiri pun akan cepat mengalami proses penyembuhan dari sakit rohani yang sedang kita hadapi. Tapi kalau tidak, bagaimana?
tentu kita akan tertatih-tatih ya kan, akan sulit untuk bangkit kembali karena orang yang ada di lingkungan terdekat kita pun dalam kondisi yang sama. Nah itu jangan sampai seperti itu. Itu sakit rohani itu sama kayak sakit duniawi sakit fisik gitu ya Pak ya. Ketika kita dikelilingi orang yang sakit, kita bisa sakit juga gitu, bisa saling menularkan. Dan ketika sekeliling kita baik, justru jadi motivasi kita gitu ya Pak ya. Iya. Nah terakhir Pak Anom, apakah ada yang ingin Bapak sampaikan terkait keluarga ini yang belum saya tanyakan atau yang belum kita bahas Pak, tapi menurut Bapak ini esensial juga untuk pemirsa MTA? Ya, Huzur menjelaskan berkaitan dengan hambatan dalam perbaikan amal yang terkadang terkendala oleh kondisi keluarga yang spesifiknya Huzur sampaikan itu terkait hubungan suami dengan istri, istri dengan suami, atau anak dengan orang tua, dan juga sebaliknya adalah ketika seorang Ahmadi itu dalam kondisi yang Huzur sampaikan adalah dia tidak dalam kondisi hubungan antara anak dengan istri, anak dengan orang tua atau suami dengan istri, adalah ingat bahwa kita harus kembali kepada sabda-sabda dari Hadrat Masih Maud alaihissalam. Kan tidak semua orang pada saat ini berada dalam posisi yang seperti yang oleh Huzur inginkan itu. Nah, Huzur sampaikan itu agar para Ahmadi itu kembali kepada ajaran daripada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Gitu. Kalau yang sudah tracknya benar sesuai dengan sabda-sabda dari Hadrat Masih Maud alaihissalam, alhamdulillah. Tetapi bagi yang masih jauh dari sabda-sabda beliau alaihissalam, maka harus segera kembali kepada sabda-sabda Hadrat Masih Maud. Karena jemaat kita ini adalah jemaat Muslim Ahmadiyah yang dunia ini mengakui bahwa jemaat Muslim Ahmadiyah ini adalah Muslim yang saleh, tetapi membawa pesan-pesan moral yang modern, mengikuti perkembangan zaman itu. Nah ini harus menjadi catatan bagi setiap Ahmadi agar memperbaiki dirinya dalam hubungan terhadap anak, ya, orang tua kepada anak ataupun suami kepada istri dan juga sebaliknya. Terima kasih banyak Pak Anom udah menjelaskan di episode keluarga kali ini. Pemirsa, inilah penutup dari episode kita pada hari ini. Kalau kiranya masih penasaran gitu, apa aja ya kira-kira hambatan-hambatan lain dalam perbaikan amal yang akan dibahas di Khutbah Huzur, silahkan nonton episode lain dari Surat Khalifah. Saya Ansar Ahmad, selaku host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.